Dalam beberapa kesempatan ke belakang, kita disuguhkan beberapa berita yang sebenarnya tidak menggegerkan. Bagaimana pada akhir-akhir ini ada seorang menteri, yaitu Bahlil, sebagai menteri investasi, itu melakukan sebuah laporan kepada Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik oleh jurnalis Tempo, karena dia tidak merasa ada permainan korupsi ataupun suap dalam proses permainan izin tambang sebagai salah satu kewenangannya sebagai menteri investasi. Dan kemudian kita tahu beberapa waktu ke belakang Jatamnas, yang di dalamnya tentu Melki Nahar sebagai koordinator, melaporkan Bahlil atas dugaan kasus korupsi dan suap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini akan dari mana? Akhirnya tentu saja ketika Tempo, yang di dalamnya itu ada Stefanus, kemudian juga Erwan Herman dan juga Franciscus Christie, melakukan sebuah podcast. Di dalamnya merilis sebuah penyingkapan fakta-fakta di lapangan tentang permainan izin tambang yang dilakukan oleh Bahlil. Sehingga di sana disebutkan ada beberapa permainan yang dilakukan oleh Bahlil terkait dengan tindakan permainan izinnya yang dicabut, izin tambang pengusaha yang dicabut, kemudian juga melahirkan sebuah dugaan proses suap dengan meminta fee, meminta saham, sehingga Bahlil tidak merasa hal tersebut dilakukan. Dan dia melaporkan jurnalis Tempo tersebut kepada Barreskrim Polri atas tindakan pencemaran nama baik. Ini sangat menarik sekali ketika kita melihat secara fakta di lapangan ataupun secara kasat mata sebagai orang yang memang mengikuti berita ini, ada beberapa permasalahan yang sebetulnya kita pertanyakan. Kita tahu bahwa Bahlil itu dipercaya oleh Presiden Joko Widodo karena dia sebagai Menteri Investasi dipercaya untuk menjadi Ketua Satgas Penataan Lahan dan juga Investasi dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Kewenangannya jelas, bagaimana dia ditugasi untuk bisa menata beberapa tambang-tambang yang memang tidak produktif untuk memancing investasi supaya ada peningkatan ekonomi dari sektor ekstraktif. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan dikarenakan dalam kewenangannya untuk mencabut dan juga memberikan izin usaha pertambangan, disanalah ada sebuah permainan kotor yang dimainkan oleh Bahlil itu sendiri. Ada dugaan bahwa dia melakukan sebuah tindakan permainan suap dengan indikasi ketika akan memulihkan izin yang dicabut dari perusahaan tambang, perusahaan tersebut harus memberikan fee miliaran kepada Bahlil. Ketika tidak sanggup, maka Bahlil minta saham antara 20-30%. Bahkan ada yang mengatakan dari rangkuman bocor arus politik dari Tempo, lebih dari 30%. Permainan seperti ini tentu menjadi sebuah permainan yang sangat fatal sekali. Tugas yang diberikan oleh negara dimanfaatkan oleh Bahlil untuk bisa meraup keuntungan bagi kelompoknya dan juga keuntungan pribadi. Bahkan ada yang menyebutkan Bahlil tidak sendiri karena memanfaatkan jaringan-jaringannya di eksternnya dahulu untuk bisa memuluskan berbagai macam langkahnya ini. Secara kasat mata kita bisa melihat bahwa cara berpikir Bahlil sudah kelihatan suka olah-olah. Tadi dia mengomentari bagaimana para akademisi dan juga aktivis melakukan sebuah pernyataan sikap terhadap polemik pemilu 2024. Kemudian juga cara dia menyampaikan track record sebagai aktivis, klaimnya sebagai aktivis, yang memang akhir-akhir ini dia sangat menyukai kemewahan, menyukai keglamoran, menyukai fasilitas negara untuk dimanfaatkan, dan juga barang ini sangat nikmat apa yang dikatakan dalam beberapa video. Pada akhirnya beberapa hari berselang terungkap fakta yang sangat menarik bahwa memang aktivis semacam Bahlil yang hari ini duduk di Menteri Investasi tetap dengan wataknya yang mencintai olah-olah. Akhirnya dia mengolah perizinan tambang untuk dipermainkan sedemikian rupa agar meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ini masih menjadi pertanyaan karena masih bergulir apakah kebenarannya akan diungkap secara fakta atau tidak. Tapi yang jelas Bahlil melaporkan Tempo kepada Barreskrim sebagai pencemaran nama baik itu menjadi sebuah hal yang
Kita ingat kasus beberapa waktu lalu ketika Luhut Binsar Panjaitan berkonflik dengan Fathia Haris, dan terbukti dalam beberapa fakta dan juga keterangan ahli bahwa memang Luhut Binsar Panjaitan bermain dalam beberapa saham yang ada di Papua. Ada sebuah kegambangan dan juga kerisauan ketika ada seorang yang dicatut namanya dalam proses permainan semacam ini, sehingga Bahlil juga seakan-akan sedang memberikan sebuah respon kepada publik bahwa dia panik ketika namanya juga diulas oleh jurnalis Tempo yang kita tahu kredibilitasnya sangat luar biasa dalam permainan tambang dan juga investasi. Dalam beberapa kesempatan kita tahu bahwa sebetulnya permainan tambang yang dilakukan oleh Bahlil ini sangat bisa merugikan negara sampai miliaran. Karena tentu saja tugas yang harus dilakukan sebagai penata investasi dan juga beberapa izin lahan, konsesi hutan yang memang dimiliki oleh beberapa pengusaha, dia malah membuatkannya sebagai salah satu cara mendapatkan keuntungan pribadi dan juga kelompoknya. Ini yang berbahaya, dikarenakan tentu saja dalam prosesnya bernegara sebagai seorang pejabat negeri dalam kabinet Jokowi, kita tahu ada beberapa menteri yang juga sudah ditangkap karena tindakan-tindakan olah-olah semacam ini yang bisa merugikan negara. Hal ini perlu kita garis bawahi bahwa dalam konsensi lahan tentu saja perizinan-perizinan seperti ini tidak bisa pengusaha melakukan sebuah izin eksplorasi ataupun eksploitasi tanpa adanya izin dari negara. Dan disinilah Bahlil hadir untuk mempermainkan hal tersebut dan juga untuk meminta berbagai macam imbalan dalam tanda kutip supaya bisa memuluskan langkah-langkah mereka mendapatkan izin tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu poin bagaimana sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bahlil ini sangat bisa merugikan negara karena sudah masuk ke dalam kategori tindakan korupsi dan juga suap. Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, seperti apa kasus ini akan bergulir? Apakah benar jurnalis Tempo melanggar kode etik dan juga bisa dikatakan mencemari nama baik seperti yang berbagai macam pasal karet dalam undang-undang ITE yang disahkan oleh DPR? Ataukah Bahlil terbukti melakukan berbagai macam tindakan olah-olahnya seperti yang dilaporkan oleh teman-teman dari Jatamnas yang dikoordinatori oleh Melki Nahar? Menjadi pertanyaan, Tempo yang akan selamat ataukah Bahlil yang akan celaka? Di mana posisi kita? Saya menanyakan kepada teman-teman, apakah percaya kepada Bahlil ataukah percaya kepada Tempo yang memang melakukan berbagai macam investigasi secara terstruktur dan juga tentu saja kita tahu kredibilitas Tempo seperti apa. Kita perlu menunggu kasus ini sampai selesai. Kita berharap tentu para koruptor bisa ditangkap dan dijatuhkan ke penjara yang memang benar-benar penjara, bukan penjara yang biasanya dinikmati oleh para pejabat ketika sudah tersandung kasus korupsi. Kita berharap yang benar bisa terungkap dan yang korupsi bisa tertangkap.